Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Orang-orang yang beriman hatinya menjadi tenang dengan mengingat Allah. Karena memang dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Surat 13 ayat 28. Bapak dan Ibu jemaah sholat tarawih yang dimuliakan, satu di antara tanda-tanda orang yang mantap, yang baik ketakwaannya itu adalah ketenangan hatinya. Ramadan hadir salah satu di antaranya untuk melatih, untuk membimbing jiwa kita agar tenang, agar matang, agar fokus di dalam menghadapi kehidupan keseharian. Muatan isi yang terkandung di dalam takwa itu, orang yang imtisalan anil awamir wajtanib anin nawahi, tenang, kuat dan tegas hatinya di dalam mengikuti perintah Allah, dan tegas pula dan kuat pula di dalam menjauhi larangan Allah. Oleh karena Ramadan sudah kita lewati sekian hari, hanya 3 hari ke depan kita akan mengakhirinya dengan beridul fitri, maka perlu kita pertanyakan, perlu kita periksa, apakah Ramadan ini telah membawa ketakwaan? Apakah takwa itu sudah mulai menghasilkan? Salah satu di antara hasilnya adalah ketenangan batin. Hari ini kita masih dihadapkan kepada keadaan yang memungkinkan hati kita tidak tenang. Pandemi masih berlanjut, ekonomi mengalami stagnan, rayo katibolo. Nah, ini perlu dipertanyakan ke dalam diri kita sendiri, bahwa takwa itu sudahkah masuk ke dalam hati kita, sehingga keadaan apapun yang akan, sedang dan nanti akan kita hadapi tetap tidak menggoyahkan kita, tetap tidak membuat kita keluar dari garis tetap takwa itu. Oleh karena itu ada 3 situasi jiwa, ada 3 keadaan hati yang mesti kita pertahankan, yang telah kita bina selama Ramadan ini. Pertama, sabar. Ibadah Ramadan mendatangkan, mengundang, membawa, bahkan mendidikkan ke dalam diri kita tentang kesabaran.
kita sabar menghadapi yang halal saja kita sabar. Mestinya kita lapar makan, kita sabar untuk tidak makan. Tentu diharapkan yang haram lebih sabar lagi. Yang halal saja kita bisa sabar, tidak ada alasan untuk yang haram tidak sabar. Kita sabar untuk bangun sahur. Kita sabar untuk tetap sholat tarawih di malam hari walaupun protokol kesehatan. Dan juga kita akan harus sabar lagi. Besok Idul Fitri juga dianjurkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Kemana-mana pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Kalau ini tidak kita sikapi dengan kesabaran yang tinggi, maka kita menjadi tidak nyaman dan bahkan bisa menjadi korban. Korban dari diri sendiri atau mendatangkan korban bagi orang lain. Karena pakai masker ini tidak hanya untuk melindungi diri kita saja, tapi juga untuk melindungi orang lain. Oleh karena itu para ulama kita mengajarkan sabar itu dua, ada sabar di atas musibah, ada sabar di atas nikmat. Sabar di atas musibah, keadaan yang sesulit apapun. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun wa rahmatun. Hebatnya ayat Al-Quran. Musibah yang menimpa dirimu, katakan itu dari Allah, kembali kepada Allah. Kalau itu kamu jalani dengan baik, salawatun wa rahmatun. Anda mendapat doa dari Allah dan sekaligus juga mendapat rahmat darinya. Begitu juga sabar terhadap nikmat. Walanabluwannakum bisai'in minal khaufi wal ju'. Ujung ayatnya wabassiris sabirin. Ujian, cobaan hidup, mulai dari kecemasan, ketakutan, krisis ekonomi, kecemasan, dan seterusnya itu ujian. Allah akan berikan berita gembira kepada orang yang sabar. Pertanyaannya, apa yang dimaksudkan dengan sabar dan bagaimana mengelola sabar itu sehingga dia berbuah pada ketenangan hati? Sabar itu arti pentingnya, arti aslinya kemampuan kita untuk mengendalikan, menempatkan, dan mengontrol sesuatu yang mestinya kita lakukan tetapi karena tidak baik kita tahan. Sesuatu yang mestinya kita lakukan tapi mengundang mudarat kita kendalikan. Itu yang sabar. Bukan berarti pasrah, bukan berarti tidak mau ngambil resiko, tapi esensinya kematangan kita di dalam menghadapi keadaan. Apakah keadaan itu sulit atau keadaan itu mudah? Kalau keadaannya sulit namanya musibah, disabari dengan rajiun, mengembalikan masalah itu kepada Allah. Kalau keadaannya baik namanya sabar juga, musibah, nikmat disyukuri adanya. Ini yang pertama. Ini terus digali, ini terus ditumbuhkan. Itulah buah Ramadan bagi kita, kematangan kita. Kita tidak tergesa-gesa, kita tidak akan berbuka kalau belum ada tanda berbuka, kita tidak akan sahur, imsak kalau belum ada tanda imsak, kita tidak akan mudah melakukan sesuatu, berkata kasar, berkata tidak baik selama Ramadan. Kalau tradisi ini kita tumbuhkan terus-menerus di dalam diri, maka terbentuklah kepribadian innallaha ma'as-sabirin. Allah selalu bersama orang sabar. Yang kedua, Ramadan juga memberikan pendidikan tawakal. Tawakal artinya berasal dari kata wakala, wakil, artinya orang yang tidak berdiri sendiri di dalam menghadapi hidup. Dia selalu melibatkan
mewakilkan urusan-urusannya yang sulit dan rumit kepada yang Maha Kuasa. Jadi tawakal itu artinya orang yang tidak merasa sombong dan merasa bisa menyelesaikan semua urusan, tetapi dalam setiap urusan dia hubungkan dengan Allah. Itulah yang kita lakukan dalam Ramadan. Kita buka dengan doa, kita mulai sesuatu dengan doa, kita memberi, kita tarawih. Seluruh kegiatan semua tersambung, terhubung dengan Allah. Itulah tawakal. Maka kata Al-Quran, kata Al-Quran di dalam surat Ali Imran 157 itu, bila Anda sudah matang rencananya dengan baik, faiza azamta fatawakkal 'alallah. Bila Anda sudah merencanakan sedemikian rupa, lalu setelah itu jangan berhenti di sana, tawakallah kepada Allah. Artinya kalau hari ini kita sudah berusaha maksimal, kita sudah pakai masker, kita sudah memenuhi protokol, kita sudah bekerja, lalu yang tidak kita ingini terjadi juga, yang kita mau ingini tidak tersampaikan, maka kembalikan itu kepada Allah. Aman kita bagi dia, tentram jiwa. Sebab kalaupun akan kita paksakan kan tidak juga mungkin. Taruhlah sekarang kita protes tidak mau pakai masker. Kalau terpapar siapa yang akan kena? Kita juga. Oleh karena itu perlu ditumbuhkan jiwa tawakal. Tawakal dalam artian di sini kesiapan kita menghadapi keadaan sesulit apapun. Menghadapi masalah dengan tidak saling menyalahkan. Menghadapi masalah dengan penuh kepercayaan. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bila semua sudah direncanakan, sudah dilakukan, sudah dimatangkan, sudah fokus, lalu setelah itu kembalikan kepada Allah, bertawakal, ketahuilah Allah Maha senang dengan orang yang bertawakal. Prinsip tawakal adalah tidak mengambil urusan secara sendiri, tapi berbagi tanggung jawab kita, tanggung jawab keluarga, tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab negara, akhirnya tanggung jawab Allah, bersama-sama menghadapi masalah. Itulah yang tawakal. Kemudian yang ketiga yang dibawa oleh Ramadan, sikap ikhlas. Ikhlas berasal dari kata kholas, diambil dari surat Al-Ikhlas. Artinya apa? Kesiapan kita mengikuti segala sesuatu ini dengan penuh tanggung jawab bahwa penentu segala sesuatu itu adalah Allah, kita hanyalah sebab saja. Orang kaya bukan karena pintarnya saja mencari, banyak orang sungguh-sungguh mencari tapi ternyata tidak kaya. Orang pintar bukan karena hebat sekolah saja, banyak orang pintar tapi tidak bisa sampai tamat, ada hambatan lain. Orang sehat oleh karena obat saja, dokter pun bisa sakit. Menunjukkan ada pengaruh pihak lain. Yang kita yakini dalam agama kita adalah Allah. Proses bagaimana sabar itu ditunjukkan Al-Quran melalui surat An-Nasrah. Ulang, bagaimana cara menjalani hidup yang ikhlas itu ditunjukkan Allah di dalam surat Alam Nasrah, surat Nasrah. Alam nasrah laka sadraka. Allah yang membuat hati kita lapang dalam menghadapi masalah. Kemudian Allah juga telah mengangkatkan derajat kita. Alam nasrah laka sadraka wa rafa'na. Allah angkatkan derajat kita. Dari tadinya situasi sangat sulit, dalam terjajah, dalam payah. Sekarang walaupun sulit tapi kita masih bisa hidup, masih bisa berhubungan melalui silaturahmi, walaupun melalui jalur jalur internet, walaupun silaturahminya tidak bisa
dengan berjabatan tangan, tapi tetap saja ada peluang lebih baik. Kemudian lebih bagus lagi kata An-Nasrah itu 2 kali kesulitan dengan 1 kali kesulitan dengan 2 kali kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Kita harus paham di dalam 1 kesulitan kita pasti akan 2 kemudahan. Artinya kemudahan 200% di atas kesulitan. Lihatlah dalam kebiasaan kita juga sudah sering kita sebutkan masih untung. Itu menunjukkan bahwa optimisme. Ditambah lagi di ujung ayat faiza faragta fansab, kita tidak boleh berhenti bekerja. Bila selesai satu urusan kerjakan yang lain. Kita yakin dengan terus bekerja, terus memberikan yang terbaik, Allah akan memberikan jalan terbaik.